Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai client server. Berbicara masalah client server, saya pernah ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya. Mereka bertanya apa perbedaan client server sama multi-user. Kadang-kadang dua kata ini hampir sama, kadang-kadang selalu disamakan oleh sebagian orang. Padahal client server dengan multi-user itu jelas berbeda. Pada client server jelas adanya komputer klien yang mengakses server. Dengan arti pada klien itu dapat dibagi hak aksesnya. Terdapat hak akses yang berbeda-beda. Dan proses client server itu hanya ada pada database yang berbasis server. Sedangkan multi-user itu adalah penggunaan database secara bersama. Artinya, jika multi-user itu tidak harus menggunakan database yang berbasis server, juga bisa dilakukan multi-user. Contohnya pada database akses. Database akses bisa dilakukan multi-user. Nah, jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang sifatnya client server sudah pasti dia multi-user. Tetapi segala sesuatu yang sifatnya multi-user maka belum tentu bisa dikatakan client server. Oke. Itu sedikit intermezzo, langsung saja ke prakteknya. Saya menggunakan Navigate Premium. Oke. Nah, begini. Seringkali ketika kita menggunakan program yang akan dikonekkan menggunakan client server, sering terjadi error seperti ini. Baik, saya klik koneksi, saya pilih MySQL, kemudian di sini saya isi saja koneksi Hanafi misalnya. Kemudian di sini localhost. Kebetulan port saya adalah 3307. Username-nya root, passwordnya punya saya passwordnya. Kita tes connection. Nah, connect kan? Connect. Koneksi seperti ini nih bisa dilakukan pada aplikasi di mana aplikasi tersebut servernya berada di komputer yang sama. Lantas bagaimana jika komputer yang di client ingin mengakses ke database yang berada pada komputer yang berbeda? Jika saudara buat koneksinya juga menggunakan localhost dan username-nya root, maka sudah bisa dipastikan program Anda tidak jalan. Maka akan muncul error seperti ini. Misalnya saya buat username-nya Ulfa. Passwordnya Ulfa. Kita tes connection. Nah, ini dia. Access denied for user localhost using password yes. Jika suatu hari nanti saudara menemukan error seperti ini menandakan bahwa user Ulfa tidak diberikan izin untuk mengakses database. Lantas bagaimana caranya supaya user Ulfa ini bisa mengakses database? Maka harus kita lakukan registrasinya di user. Nah, inilah materi kita pada malam hari ini. Perhatikan cara-cara menambahkan user agar bisa mengakses database. Ini dikhususkan untuk bagi pengembang yang ingin menggunakan basis client server. Kita tutup. Oke, kita klik user. Kita buka. Nah, inilah berarti ada dua user, ada Navi, ada root yang bisa mengakses ke database. Sedangkan kita tadi ingin mencoba yang namanya Ulfa. Nah, kita tambahkan aja. Silakan saudara perhatikan langkah per langkah. Klik new user, kemudian isikan username-nya Ulfa. Nah, di sini saya anjurkan saudara mengisinya persen. Persen maksudnya adalah semua IP, semua komputer yang bertindak sebagai klien dapat mengakses ke server. Tapi jika Anda mengetik seperti ini 192.168.1.1, maka ini artinya adalah hanya komputer dengan IP 1.1 inilah yang bisa mengakses ke database. Nah, ini tergantung selera Anda. Kalau saya biasanya menggunakan persen. Karena kalau bicara masalah keamanan, mungkin bisa kita buat security di loginnya. Jadi saudara tidak perlu khawatir jika di sini persen artinya semua komputer bisa mengakses. Oke, kemudian passwordnya saya juga isi Ulfa, confirmnya juga saya isi Ulfa. Jangan lupa diklik save.
Perhatikan ini ada 4 digit ya. Nanti seharusnya ketika klik save akan berubah digitnya. Iya, jadi berubah kan? Nah, ketika berubah ini saudara jangan khawatir. Itu passwordnya tetap Ulfa. Tapi ini hanya masknya saja, hanya maskernya saja, sampulnya saja. Kemudian kita tutup. Oke, sudah menjadikan Ulfa. Kemudian baru kita beri privilege-nya. Artinya Ulfa ini memiliki izin mengakses database MySQL pada database apa gitu. Ini kan database-nya banyak nih. Banyak database-nya. Baru kita tambahkan privilege manager. Kita cari misalnya DB Apotek. Misalnya si Ulfa tadi bisa mengakses ke DB Apotek. Nah, kita klik add privilege, kita centang si Ulfa. Nah, di sini saudara bisa pilih apa-apa aja yang bisa atau yang boleh diakses si Ulfa. Kalau saya biasanya saya centang saja. Ini tergantung selera saudara. Ya, saya centang baru diklik OK. Oke. Maka proses selesai, jangan lupa di-save. Nah, mari kita buktikan kembali. Apakah benar si Ulfa ini sudah bisa mengakses? Kita coba connection MySQL. Connection name ini terserah Anda mau mengisikan apa. Misalnya koneksi Hanafi. Kemudian ini tadi adalah 3307. Tadi kan udah kita register nih. Username Ulfa. Kita buat Ulfa. Passwordnya Ulfa. Coba kita tes koneksi. Apakah sukses atau error? Oke. Connection successful. Maka kelar, masalah kelar. Jadi bagi pengembang client server, silahkan tambahkan user dulu di database server, baru Anda gunakan koneksi seperti ini. Oke, salam dari saya, Hanafi, Logika Software.